Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Septiani dengan NPM 2021 4350 2218 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan simulasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi syarat tugas akhir. Oke, yang pertama kita running dulu program yang sudah kita buat. Nah, di sini ada ID pengguna dan kata sandi. ID pengguna yang akan saya masukkan adalah ADM 0000, kata sandinya adalah Evi123. Saya salahkan dulu. Nah, jika salah, dia akan menampilkan pesan ID pengguna atau kata sandi salah. Kita benarkan lagi kata sandinya dan berhasil login. Oke. Untuk program saya memiliki dua aktor. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah karyawan. Admin itu semacam pemilik. Nah, di sini admin bisa mengakses semua menu yang ada di program ini, dari data karyawan sampai laporan skincare. Sedangkan kalau karyawan hanya bisa mengakses dari data pelanggan ini sampai data skincare ini. Karena yang login adalah ADM 000 atau pemilik, jadi bisa mengakses semua form yang ada di program ini. Oke, yang pertama adalah data karyawan. Di sini sudah ditampilkan ada data karyawan yang telah diinput, ada 3, yaitu ADM 000 dengan nama Evi, Kar 0001 dengan nama Ilyas, Kar 0002 dengan nama Ivana. Dan kalau ingin menginput data karyawan lagi, bisa isi text field yang ada di tampilan ini. Seperti ini, contoh Fitri namanya. Jenis kelaminnya adalah perempuan, emailnya fitri@gmail.com, kata sandinya Fitri123, alamatnya Tangerang Selatan. Oke, setelah selesai diisi, bisa klik tombol simpan. Terus ada peringatan data akan disimpan, pilih yang yes. Ada peringatan lagi, data berhasil disimpan, klik OK. Nah, setelah disimpan, data akan muncul di dalam tabel seperti ini ya. Nah, jika ingin mengubah data yang sudah ada, bisa klik lagi data yang ada pada tabel, dan pilih data mana yang akan kita ubah. Contoh, namanya saya tambahkan menjadi Fitri Azmira. Nah, setelah selesai mengubah, bisa klik lagi tombol ubah ini. Akan ada peringatan, data akan diubah, pilih yang yes. Data berhasil diubah. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini namanya terubah ya, jadi Fitri Azmira. Nah, jika ingin menghapus data yang sudah ada, bisa pilih lagi data yang ada pada tabel, lalu klik tombol hapus. Nah, data akan dihapus, yes. Data berhasil dihapus. Nah, data hilang dari tabel, artinya data juga sudah berhasil terhapus. Lalu, jika ingin mencetak data karyawan, bisa klik tombol cetak data karyawan. Akan muncul tampilan seperti ini. Bisa pilih logo save, lalu kita simpan dengan nama laporan data karyawan. Files of types-nya kita pilih yang PDF, kita save. Oke, sudah tersimpan. Ini kita exit aja. Nah, lalu selanjutnya ke tabel pelanggan. Di sini saya sudah memasukkan beberapa pelanggan, sama seperti sebelumnya. Jika ingin menambahkan data lagi di data pelanggan ini, bisa isi text field yang ada di sini. Contoh, saya tambahkan lagi Fitri, nomor teleponnya
08123455, emailnya fitri@gmail.com. Nah, kita simpan. Data akan disimpan, yes, data berhasil disimpan. Kita lihat di paling bawah nih ya. Telah berhasil disimpan dengan ID pelanggan PG014. Nah, jika ingin mengubahnya, kita klik lagi data yang ada pada tabel, pilih data mana yang akan kita ubah. Misal kita akan ubah emailnya jadi gmail.com. Kita klik ubah, yes. Nah, di sini sudah terubah alamat emailnya ya. Nah, untuk hapus juga masih sama. Data pelanggan yang ada pada tabel ini kita klik mana yang kita mau hapus, lalu kita klik hapus. Data akan dihapus, yes. Lalu data berhasil dihapus ya. Nah, pada data pelanggan sama data karyawan juga sebelumnya ada text field untuk mencari ID pelanggan atau nama pelanggan. Contohnya saya mencari ini Cynthia. Kita klik tombol carinya. Nah, dia akan memfilter sesuai apa yang kita butuhkan atau apa yang kita cari ya. Ini Cynthia Putri, oke. Selanjutnya ada data gejala. Di sini berisi data gejala-gejala kulit yang menjadi faktor untuk diagnosis kulit nanti. Untuk button di sini kita coba semua juga. Misal nama gejalanya kulit kemerahan. Kita simpan. Data akan disimpan, yes. Oke. Nah, ini sudah tersimpan ya di G34. Nah, jika ingin menghapus, kita pilih lagi data yang ada pada tabel ini. Kita klik hapus, data akan dihapus, yes. Oke, nah sama seperti sebelumnya juga, jika ingin mencari atau memfilter data tertentu yang kita butuhkan, bisa kita cari saja di sini. Misal kering, cari, nah dia akan muncul beberapa gejala yang memiliki kata kering. Lalu kita akan mencetak gejala, cetak data gejala. Laporan data gejala, kita pilih format yang PDF. Selanjutnya di sini ada form jenis kulit. Di sini terdapat data jenis kulit. Saya sudah menginput sebanyak 5 data jenis kulit. Untuk fungsi text field yang ada di sini masih sama seperti sebelumnya. Jika ingin menambahkan data, kita bisa isi text field yang ada di sini. Lalu kita klik tombol simpan atau ingin mengubahnya. Klik data dari tabel yang ada, nih. Lalu ubah, misal di solusi atau di nama jenis kulit, lalu klik ubah. Nah, jadi button batal ini adalah untuk mengosongkan text field yang ada ya. Contohnya seperti ini. Misal kita sudah ngeklik data yang ada pada tabel, kita klik batal. Nah, akan ada peringatan data batal diubah atau ditambahkan, kita pilih yang yes. Nah, dia akan mengosongkan text field yang ada di sini. Atau kita baru ingin menginput seperti ini. Nah, kita klik batal. Dia akan mengosongkan juga. Jadi itu fungsi dari button batal ya. Lalu kita coba juga nih cari nama jenis kulitnya, misal normal. Nah, di sini akan terfilter data yang memiliki kata normal.
Lalu kita akan cetak data jenis kulit ya. Buttonnya berfungsi, lalu kita simpan laporan data jenis kulit. Kita pilih PDF. Ya. Selanjutnya ada kategori skincare. Di sini saya sudah menginput sebanyak 5 kategori skincare. Sama seperti sebelumnya juga, jika ingin menambahkan bisa mengisi text field yang ada di sini. Jika ingin mengubah bisa pilih data yang ada pada tabel ini, atau ingin menghapus juga bisa pilih dari data yang ada pada tabel ini. Kita coba cetaknya ya. Nah, tombol cetaknya berfungsi, bisa kita simpan laporan data kategori skincare, list of types-nya PDF. Oke, kita save. Nah, sudah. Lalu ada daftar produk. Selanjutnya ini ada form daftar produk skincare. Daftar produk skincare ini diinput berdasarkan data kategori skincare. Jadi kita menginput data daftar produk ini, kita pertama harus pilih dulu kategori skincare-nya. Nih di sini sama seperti sebelumnya, ada 5 kategori skincare. Misal saya pilih yang normal series. Lalu nama produknya saya tambahkan, misal namanya adalah Numbuzin ya. Dengan kandungan skincare dia ada di pore and oil control, anti-aging, sama exfoliating ya contohnya. Lalu klik tombol simpan, data akan disimpan, yes. Oke, nah untuk mengeceknya kita perlu klik lagi di kategori skincare-nya, kita pilih yang normal series ya tadi. Nah, ini data yang saya input ada di kategori normal series dengan nama produknya Numbuzin dan kandungannya adalah pore and oil control, anti-aging, sama exfoliating ya. Nah, jika checkbox ini dipilih, maka di tabel akan menampilkan tulisan iya atau sama dengan seperti dipilih ya. Lalu selanjutnya ada diagnosis. Di sini form diagnosis jenis kulit yang pertama dilakukan adalah cari data pelanggan yang sudah kita input. Misal kita pilih ini PG0004 ya, dengan nama pelanggan Cynthia Putri. Lalu untuk memilih gejalanya kita perlu klik ini, cari gejala. Misal kita pilih gejala di ini ya, G08, pori-pori besar. Setelah memilih gejala, klik tanda tambah yang ada di sini. Nah, otomatis akan tertambah pada tabel yang ada pada form ya. Lalu kita cari gejala lagi, misal G09 tambah G010 tambah G015 tambah, misal saya hanya menginput 4, lalu saya klik diagnosis ini, akan ada peringatan minimal 7 gejala harus ditambahkan sebelum melakukan diagnosis. Jadi diagnosis di sini kita minimal harus menambahkan 7 gejala ya. Kita pilih yang 17. Lalu 26. Lalu kita pilih 30. Oke. Karena sudah lebih dari 7, maka kita klik diagnosis jenis kulit. Maka akan muncul di sebelah sini
ID jenis kulitnya adalah JK02, nama jenis kulitnya kulit berminyak, solusinya adalah gunakan produk skincare dengan kategori oily series. Nah, setelah diagnosis seperti ini, kita perlu klik tombol simpan dan cetak agar data tersimpan di database dan menghasilkan output berupa laporan. Nah, seperti ini outputnya. Kita bisa simpan laporan diagnosis PG004. Kita ganti jadi PDF, lalu kita save. Nah, setelah diagnosis, kita beralih ke skincare. Nah, pada form skincare ini kita merekomendasikan produk berdasarkan diagnosis yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita cari di ID diagnosis ini, kita klik yang tombol cari. Nah, yang tadi kita diagnosis adalah ini, si PG004 dengan ID diagnosis DG0004 ya. Oke, kita pilih dan otomatis akan menampilkan ID kategori skincare, nama kategori skincare, dan produk skincare berdasarkan hasil dari diagnosisnya, yaitu jenis kulitnya kulit berminyak ya. Di sini nama kategori skincare juga berminyak. Setelah kita klik data diagnosis yang kita pilih dan menampilkan seperti ini, kita perlu klik simpan dan cetak agar tersimpan di database. Klik OK. Data berhasil disimpan dan akan menampilkan seperti ini ya. Dia akan menampilkan ID diagnosis. Dan data produk yang direkomendasikan berdasarkan hasil diagnosisnya. Kita klik simpan. Laporan rekomendasi skincare PG004. Kita pilih yang PDF, lalu kita save. Setelah selesai merekomendasikan skincare, kita bisa melihat laporan diagnosis. Kita lanjut ke laporan diagnosis dan laporan skincare. Karena yang login ini adalah ADM000 atau sebagai pemilik, jadi bisa mengakses laporan diagnosis dan laporan skincare. Yang pertama adalah laporan diagnosis. Laporan diagnosis di sini adalah semua data pelanggan yang telah didiagnosis beserta gejalanya. Jadi misal kita pilih satu, nah akan menampilkan text field seperti ini. DG001, PG001, Kana Amruha Ajaba dengan ID karyawan ADM000, nama karyawan Evinur Septiani. Ini ID karyawan dan nama karyawan yang mendiagnosis si pelanggan yang ada di sini. Lalu jika ingin membuat laporan dari laporan diagnosis ini yang berisikan semua data pelanggan yang telah didiagnosis, kita bisa pilih cetak data diagnosis. Nah, maka akan menampilkan semua pelanggan yang telah didiagnosis seperti ini ya. Lalu kita simpan. Di sini kita laporan data diagnosis. Files of type-nya kita pilih yang PDF. Kita X. Lalu selanjutnya ke laporan skincare. Laporan skincare di sini sebetulnya sama seperti laporan diagnosis sebelumnya. Dia merupakan kumpulan dari semua data yang telah kita buat tadi di form skincare sebelumnya. Lalu jika ingin membuat laporan
laporan skincare dari semua data pelanggan yang telah didiagnosis dan diberikan rekomendasi skincare, bisa kita cetak data skincare. Nah, di sini akan tercetak semua laporan dari semua pelanggan yang sudah direkomendasikan skincare dan sudah didiagnosis jenis kulitnya. Kita save laporan skincare. Kita pakai file PDF, lalu kita X. Lalu kita coba juga logoutnya. Kalau kita klik keluar ini, akan ada peringatan keluar dari aplikasi. Kita pilih yang yes. Nah, kita coba untuk login karyawan ya. Kar 0001 dengan kata sandi Ilya 123. Berhasil login. Nah, jika yang login adalah karyawan, maka otomatis pada button karyawan ini dan laporan diagnosis skincare ini akan tidak bisa diklik ya, karena hak aksesnya hanya admin atau pemilik yang bisa mengakses data karyawan dan laporan diagnosis dan laporan skincare ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.